Melihat kondisi ojol dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, bukannya malah sejahtera, tapi malah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Bahkan bisa dikatakan jauh dari kata sejahtera, jauh dari katakan dengan yang namanya pendapatan yang sejahtera atau pendapatan yang sesuai dengan UMR kota di suatu tempat. Misalnya untuk UMR Jakarta atau UMR dari kota-kota domisili para ojol itu berada, jauh, bahkan setengah pun mungkin lebih susah didapatkan oleh para ojol. Tapi makin ke sini itu ojol-ojol maka seperti dipaksakan itu. Seperti program yang berubah-ubah, dipaksa ikut ketentuan dari para aplikator. Kalau tidak, ada ancaman seperti disuspend, di penalti atau di PM atau lain sebagainya, yang mana mengakibatkan para ojol-ojol akan kehilangan pekerjaan. Apa itu? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada. Kali ini kita coba lagi membahas tentang keluh kesah dari masalah ojol-ojol yang tak pernah ada habisnya. Ini sebagai pembelajaran bagi kita untuk my bro, yang mana untuk para ojol-ojol, akankah terus menjadi ojol sampai kapanpun, atau mencari pekerjaan yang lain, atau mencoba peruntungan untuk yang lain, untuk mensejahterakan kehidupan bagi diri pribadi, keluarga, dan orang-orang yang di sekitarnya. Dan mengakibatkan banyak para ojol-ojol sekarang kita lihat jalanan, kata-kata tragis, menyedihkan, jarang pulang, tidur di jalan, dan lain sebagainya. Ya, tidak sedikit ojol-ojol mengalami hal seperti itu. Hanya 5%, hanya segelintir yang ojol-ojol dikatakan sejahtera, atau ojol-ojol yang mungkin ojol-ojol khusus, atau ojol-ojol selebritis, ya, atau ojol-ojol artis lah. Tapi untuk ojol-ojol biasa atau taruna, ya, ataupun untuk komunitas anggotanya, nah ini banyak yang gimana gitu, menyedihkan banget, menyedihkan banget. Bahkan ada yang sampai tidur-tidur di jalan, nggak pulang berhari-hari juga banyak. Seperti ojol di Jakarta, tinggal jauh-jauh, ada dari Karawang, Cikampek, Purwakarta, Bogor, ya, dari Serang dan lain sebagainya. Tidur di jalan, pulang 3 hari sekali, 2 hari sekali, demi bisa bawa uang untuk keluarga. Apa yang menyedihkan buat ojol? Yuk kita simak seperti ini. Dari komunitas Grabback Jabodetabek. Kondisi sekarang, beginilah kondisi kita sekarang. Menyedihkan semua orang. Nih. Jika kita tidak peduli pada hak ojol-ojol, suatu hari kita akan kena batunya. Nah, mungkin para aplikator mungkin tidak menyadari dampak efek kedepannya tentang para ojol-ojol bisa seperti ini. Ya, dengan sistem-sistem yang argo yang sangat minim diterima oleh para ojol, yang mana kerja harus tambah jam kerja, yang mana mungkin mengakibatkan fisik, ban motor bisa rentan dengan penyakit ataupun kerusakan untuk motornya. Seperti ini lagi, status mitra, nama lain dari buruh tanpa hak. Mereka bukan karyawan, mereka mitra, tapi realitanya wajib ikut sistem, tidak bisa atur tarif, terancam dipecat oleh algoritma. Nah, jadi dia harus wajib ikut sistem, kalau enggak dia nyepin, nggak dapat ngapat, nggak dikasih. Karena ojol sekarang adalah pihak ketiga, bukan pihak kedua seperti zamannya Nadiem atau sebelum pandemi. Ojol adalah pihak ketiga, karena pihak pertama yang order itu jatuh ke pihak kedua dulu, bukan langsung ke ojolnya, tapi di sistem dulu, baru dibagi-bagikan ke sistem yang telah diatur oleh aplikator, ya. Terus tidak bisa atur tarif, ya, ojol nggak bisa ngatur tarifnya, tarif diatur oleh aplikator. Yang dulu ada lonjakan, ojol-ojol pada makmur, ada bonus. Sekarang ongkos cuma 5.000, ongkos cuma 6.000, ditumpuk-tumpuk makanannya, ditumpuk-tumpuk paketnya, ngambil 2 titik, 3 titik yang berbeda untuk mengantar 3 titik atau 2 titik yang berbeda pula. Belum barangnya yang tidak sesuai, beratnya lebih dari kapasitas, ukurannya lebih gede, seperti bawa bubble yang panjangnya minta ampun, bawa lemari, bawa kulkas, bawa akuarium dan lainnya. Terancam dipecat oleh algoritma. Apabila para ojol-ojol menolak atau meng-cancel, itu kadang-kadang ada kena penalti, ada yang kena suspend, ada yang berkali-kali suspend, akhirnya di PM dan terancam dipecat akibat algoritma dengan kata-kata sistem, yang akhirnya para ojol-ojol kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya.
Nih, algoritma sebagai bos. Tidak ada manajer, tapi ada sistem rating, GPS, dan notifikasi yang terus menilai. Ya, tolak order itu kartu merah, penalti. Rating di bawah 4,3, akun dibekukan. Bonus dipakai untuk manipulasi jam kerja. Helm ojol bukti algoritma tuh, ya. Ya, itu dia. Nih. Miriam Carey pun di studi sama menyebutkan bahwa kontrol sebesar ini diberikan oleh pada rating customer, seakan-akan mereka deputy to the match of work face. Nah, kontrol tanpa manusia. Oke, ini bisa kita lihat ya, semua diatur oleh algoritma. Jadi rezeki ojol-ojol sekarang itu diatur oleh algoritma. Ya, jam kerja yang panjang ataupun kalau ada bonusnya digantung. Ya, digantung sampai lewat batas bonusnya. Terus rating di bawah 4,3, akun dibekukan, bahkan kena PM. Menolak order disuspend, itu namanya di penalti. Ada lagi nih, risiko tanpa jaring pengamanan. BPJS Ketenagakerjaan hanya menyangkal 250.000 dari 2 juta ojol-ojol. Artinya kecelakaan tanggung sendiri, sakit tidak digaji, pensiun tidak ada. Menarik dari data 8 Mei 2025, di BPJS Ketenagakerjaan sempat mengungkapkan bahwa 1,7 juta ojol-ojol bekerja tanpa jaminan sosial. Nah, seperti ini. Ya, tidak adanya kecelakaan tanggung sendiri. Gua pribadi pernah kecelakaan, ya, pernah ditahan 5 jam di polsek. Gua telepon semua ojol-ojol, tidak ada yang gubris, bahkan cuma dibaca centang biru 2. Nah, dan juga artinya ada satgas, gue coba hubungi juga yang satgas gue kenal, cuman responnya telat, bukan fast respon, dan itu mengakibatkan gue sedikit kecewa kala itu 21 April 2023 kejadiannya di Batu Ceper dan Mogot, Tangerang, perbatasan Tangerang Jakarta. Sakit tidak gaji, iya. Kalau lu sakit, lu nggak punya uang, lu nggak bisa ojol, lu nggak bisa narik. Dan itu pun gue pernah ngalamin, gue 4 hari terkapar sakit, nggak punya uang, cuman berminumkan air mineral, air putih untuk tenaga. Apakah ojol-ojol peduli? Tidak ada. Ya, apakah ojol-ojol peduli? Tidak ada. Ya, dulu mereka kita bantu, mereka sakit, mereka apa? Gue joget-joget di jalanan, ngumpulin donasi buat mereka buat operasi dan lain sebagainya. Ada komunitas bikin acara, gue nggak datang, gue dimintain duit lebih dari harga nominal yang ditetapkan, tapi begitu kita kena, mereka nggak peduli. Ya, jadi kalau lu kecelakaan tanggung sendiri, lu sakit tanggung sendiri. Ya, itu sekarang ojol-ojol zaman now. Yang ketiga, pensiun tidak ada. Iya, lu kalau berhenti aja di ojol, ciao, bye. Tidak ada untuk pesangon. Berapapun lama bakti lu di ojol, lu mau ojol lu setahun, 10 tahun, 100 tahun pun kalau lu kuat, tidak ada. Karena ojol nih, lu suka jalanin, lu nggak suka lu tinggalin. Ya, ojol-ojol lama yang dulu solidaritasnya tinggi udah banyak meninggalkan ojol. Hanya ojol-ojol yang zona nyaman aja yang selalu jadi ojol sampai sekarang. Berbeda dengan ojol yang udah keluar dari zona nyaman, yang mana hidupnya udah makmur, wajahnya udah bersih, tidak lagi kucel, udah gemuk, rumahnya udah pribadi, dan juga punya usaha dan lain sebagainya, berbisnis ataupun pekerjaan lain di luar ojol, yang mengakibatkan keluarganya sejahtera dan tidak lagi dikejar tiap bulan cicilan, tunggakan, bayar ini bayar itu dan lain sebagainya. Seperti Juple, Paung, ya, Juple sekarang sukses dengan streamernya, Paung dengan affiliate-nya. Ada lagi cewek, ya, mamanya Colby itu si Putri, sekarang juga jadi affiliate. Udah banyak juga. Malah mereka itu kalau kita coba chat, ya, mereka kangen untuk di ojol lagi. Tapi karena mereka udah nyaman dengan dunia di sekarang, ya, mereka hanya jadi penonton melihat para ojol-ojol sekarang yang mengalami hal-hal seperti ini. Dan nih, upah tidak layak dan kerja tidak menentu. Penghasilan 100 sampai 150. Ya, penghasilan rata-rata ojol 100.000 sampai 150.000 sehari tanpa potongan bensin, cicilan, kuota, jam kerja 10 sampai 14 jam demi bonus. Tapi tidak sampai UMP, ya, tidak sampai dengan upah minimal provinsi. Anggaplah 150, itu nggak nyampe 5 juta. Sedangkan UMP Jakarta 5,3 juta. Ya, bekerja lebih dari 12 jam sampai 14 jam, bahkan sampai tiduran di jalan demi mendapatkan orderan. Tapi ya,
bukan orderan itu anyep, tapi dengan sistem yang terkotak-kotak, sistem yang dikenakan ojol-ojol itu harus main slot, main kotak-kotak, dan multi order, double food, dan lain sebagainya. Itu mengakibatkan para ojol-ojol anyep, tertimbun dengan goret. Yang mana ada goret instan, ada Grab Now. Ya, setiap di stasiun pun pada larinya penumpang diarahkan ke sana. Ataupun sekarang ada lagi goret instan, dan juga ada goret slot yang diutamakan daripada yang umum. Makanya kalah dari yang reguler atau yang umum. Nah, dan ini driver melawan, ojol-ojol melawan, tapi tidak didengar. Aksi 20 Mei 2025, ratusan ribu ojol-ojol mau kerja. Tuntutan yang dilayangkan oleh para ojol-ojol. Komisi aplikasi diturunkan jadi 10%, BPJS dan THR untuk ojol-ojol, keterlibatan dalam kebijakan tarif dan sistem. Pemerintah masih sibuk wacana tanpa regulasi nyata. Jadi pembahasan kita hari ini adalah tentang nestapaknya para ojol-ojol zaman sekarang. Ya, yang mana tidak ada jaminan, bekerja lebih dari 10 jam sampai 14 jam, pendapatan cuma 100 sampai 150 sehari. Walaupun sekarang banyak yang gacor lah, inilah itulah, tapi hanya berapa persen dari semua total ojol-ojol se-Indonesia. Ya, yang mana mereka terpusat dengan namanya algoritma, yang mana harus masuk sistem terkotak-kotak, harus masuk sistem slot dulu, yang harganya ditekan. Ya, kalian lihat video sebelumnya, ya, yang mana ojol cuma dihargai 5.000, sedangkan orang yang order itu food itu membayar ongkos tarifnya 20.000, 25.000. Ya, itu udah hampir 70% atau 80% diambil oleh aplikatornya sendiri. Ya, mau melawan ojol tidak bisa melawan. Demo berapa kali demo, tapi apa hasilnya? Seperti ILK, Indonesian Lawak Club, mengatasi masalah tanpa solusi. Jadi sekarang solusinya gimana ojol? Solusinya cuma dua. Lu suka jalanin, lu nggak suka lu tinggalin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos and ciao.